Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas game One Piece Bounty Rush. Dan di sini kita sudah kehadiran update terbaru ya. Dan ini update-nya cukup mantap, yaitu kita kedatangan karakter ekstrim terbaru. Dan ekstrimnya itu cuma satu ya. Wow, mantap sekali. Dan ya, ekstrimnya adalah Extreme Kujan Blackbird Pirate. Wih, GG. Dan di sini elemennya dia adalah hijau. Lalu role-nya adalah defender. Wow, sesuai dengan prediksi kita ya. Karena di liga memang lagi krisis defender untuk di era sekarang. Dan di sini juga dia bisa ganti role loh ya. Dua role, yaitu defender dan role yang kedua adalah attacker. Wow, ngeri banget cuy. Yang biasanya runner defender, nah sekarang attacker defender. Wow, itu sebuah yang sangat baru. Wow, luar biasa. Oke, kita langsung lihat ya trailernya dari si Kuzan ini. Wih, ini dia gelap. Galaxy Impacto. Oke. Oke, cuy. Wih. Tangannya guard ya. Sret, langsung dibekuin. Udah sini. Kita kecilin dulu ya musik dari gamenya ya. Woi, gila cuy. Keren banget loh ini karakter. Bam. Terus dia bercakap-cakap sama God. Wih, gila boy. Oh, cah. Iya deh, iya deh. Kalimat yang identik dengan Kujan. Keren cuy. Wow, aku nggak sabar nunggu Blackbird sama Law bertatapan seperti itu ya. Keren banget sih harusnya cuy. Luar biasa, luar biasa. Oke. Di sini kita bakal bahas sedikit tentang pergerakannya si Kujan ya. Oh, ini ya, nih. Nah, ini adalah basic attack-nya Kujan. Jadi kalau kalian pencet-pencet tombol attack-nya, dia bakal nyerang seperti ini ya. Ada long range-nya. Nah, untuk yang ini itu adalah jurus dimana dia itu basic attack hold-nya ditahan ya. Ini dia efeknya. Oke. Nah, ini adalah skill duanya Kujan. Ya, skill duanya ya benar, skill duanya Kujan, dimana di sini dia bakal ngasih cover S di flagnya dia dan flag temennya dia. Woi. Nah, ini ice ball. Ice ball ini skill satunya Kujan. Oh ya. Bigapnya sampai beku loh ya. Dan ini nampaknya kalau boleh jujur lihat, biasanya kalau skill yang bisa membuat beku nih karakter musuh yang punya shield seperti ini, itu berarti skillnya adalah multiple hit. Dan di sini Kujan dapat heal ya nih, warna hijau-hijau. Berarti dia punya impact healing dari efek S-nya juga ya. Wow, menarik juga cuy. Dan dari tembakan ice ball-nya udah valid banget ya, ini multiple hit. Karena di sini kalian bisa lihat di first hit pertama nih, di first hit pertama si guard itu tidak beku. Tapi di hit terakhir, nah baru dia beku.
Jadi fix ini adalah multiple hit. Wow, keren juga cuy. Oke lah, oke lah. Boleh, 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 boleh. Lanjut lagi ke bagian gameplay showcase, dimana di sini skillnya Kujan kalian bisa lihat ya, ada dua doang. Skill 1 Ice Ball dan skill 2 yang Ice Age yang itu lah ya, yang pecahan es itu. Dan di sini basic attack-nya ada logo, dimana di sini bisa di hold basic attack-nya. Dan di sini basic attack-nya tuh kayak gini ya, tuh. Itu yang biasa. Kalau yang ditahan tuh ya, lumayan sih jauhnya cuy, lumayan cuy. Oh, tapi nggak jauh-jauh banget ya, standar aja sih. Kemudian di sini nih, role-nya dia kan masih defender. Nah, kalau dia cabut flag, role-nya masih defender. Jadi di sini dia itu berubah jadi attacker, ada caranya tersendiri ya, nanti kita tunjukin. Nah, di sini dia bakal ngelawan si Roger nih ya. Ini gameplaynya Tanapi nih. Tuh ya, dia mukul Roger, dia dapat buff, kemudian dapat recovery. Wow, dan di sini tembakan burungnya itu menghasilkan knockback. Tuh. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, Bang, pasifnya ada Bang, sekalian sama gameplaynya. Oke, langsung aja ya, pasif dan gameplay ya, biar kita gampang untuk memahami desain dari karakternya ya. Nah, jadi di sini untuk di bagian basic attack itu tidak perlu dijelaskan untuk di bagian skillnya, karena di sini basic attacknya itu efeknya seperti ini. Nih, ketika memberikan damage basic attack yang di hold, nah nanti normal attack itu akan menjadi combo kedua. Dan di sini combo keduanya akan melakukan knockback enemies. Nah, itu mengapa di sini si Roger itu dia mental ya, ditabrak burung sama hujan ini cuy. Nah, itu dia ya penyebab dari Roger mental. Alright. Nah, lanjut lagi nih kita ke gameplaynya. Nih, di sini Kujan punya skill 1 nih. Nih ya, S-ball ya. Duar, tuh mental Rogernya cuy. Mental Rogernya pasti nih ada efek-efek knockback lagi pasti sih. Oke, kita ke bagian skill 1. Di sini skill satunya namanya Ice Ball ya, sesuai dengan gambar logo dari skillnya. Dan di sini skillnya itu teleportasi. Wow. Jadi kita bisa pakai skill 1 ini dari jauh. Lalu di sini dia akan melakukan yang namanya multiple attack. Nah, bener kan? Makanya nyerangnya tuh banyak banget. Dadar gitu, cuy. Lanjut di sini ada efek yang namanya Ice Ball status. Nah, Ice Ball status itu terjadi kalau musuhnya itu terkena serangannya Kujan yang skill 1. Jadi, ini beda dengan efek freeze. Kalau freeze kan biasanya jadi es doang gini. Nah, kalau posisi Ice Ball, dia itu bekunya itu sama kayak guard tadi. Nih kalau mau lihat ya, beku impact dari Ice Ball itu beda ya, beda banget sama freeze biasa cuy. Jadi ini something effect baru. Kalau kalian mau lihat dari video ini dia nih, ini namanya efek dari Ice Ball. Ice Ball ya. Semoga kalian bisa membedakan mana Ice Ball, mana freeze, semoga aja. Kemudian di sini deal increase damage ke runner. Wow, jadi di sini Kujan itu anti runner juga, bakal mematikan banyak meta runner sih harusnya ya. Dan di sini untuk damage dari Ice Ball adalah berdasarkan HP max musuh. Nah, gila bro, damage persen ya, luar biasa. Lalu di sini damage-nya kan persen, jadi dia nggak bakal mendapatkan critical hit ya, karena dia damage-nya persen. Lanjut di efek terakhir, saat Kujan menggunakan skill 1 dia akan mendapatkan invisible, jadi dia tuh kebal ya. Jadi untuk skill satunya Kujan ini OP banget sih hitungannya ya, karena dia tuh kebal boy, luar biasa banget cuy skillnya cuy. Rio Kujan ini cuy, padahal dia tuh cuman defender ya, ngeri banget sih. Duar. Cuman di sini skillnya hitungannya cepet ya, invisible-nya. Duar. Oke. Lanjut ke animasi skill keduanya Kujan ya. Nih, tak tunjukin sekalian sambil jelasin pasifnya.
Nah, di sini kan Kujan mau pakai skill 2 nih. Ah, di situ ada Luffy. Ah, langsung nih mau dipakai skill 2 nih. Tuh, Luffy-nya beku dan di sini skill 2-nya itu ada kayak balok es. Kalian bisa lihat di sini balok esnya. Nah, balok esnya ini adalah barrier buat Kujan. Lalu di sini Luffy beku tuh. Damage bekunya itu kayaknya damage persen tuh. Kelihatan kan damage-nya 371 terus. Tuh ya. Boom. Gelo. Multiple hit boy, luar biasa. Dan di sini damage-nya sampai 1392 ya. Ini gabungan dari skill 2 dan skill satunya. Oke, kita ke bagian skill 2-nya nih. Namanya Ice Age. Wow. Jadi di sini ketika kita memiliki treasure area, Ice Edge ini akan memberikan damage ke semua treasure area yang kita miliki. Dan di sini damage-nya lagi-lagi adalah multiple hit area attack. Wow, luar biasa. Lanjut lagi di sini akan memberikan efek Ice Ball status. Nah, Ice Ball status itu yang tadi ya, di mana Luffy atau Garp itu beku. Kemudian skill 2-nya Kujan itu akan membuat shield yang akan memblok semua damage dari musuh. Wow, luar biasa ya. Baloknya ini yang tadi ya, kalau kalian tahu ya, yang tadi boy ya, nih balok esnya tuh yang ini tuh dia. Nah, ini dia tuh balok esnya. Gede sih, lumayan cuy, mirip kayak shieldnya karakter-karakter seperti Doflamingo, Mr. Tree dan lain-lain, atau mungkin mirip Monet ya, mirip Monet. Lalu di sini akan transform all your team treasure area into Chili treasure area. Nah, Chili treasure area itu yang ini, dimana di bawah treasure tersebut ada muncul zona es, itu namanya Chili. Nah, Chili area ini akan memberikan damage ke musuh dan memiliki chance untuk memberi efek Ice Ball status ke musuh. Jadi kayak musuh ada yang masuk dia bakal beku. Sering. Nah, kayak gitu. If a Chili treasure area has treasure capture, the period of pass or Kujan is KO will be removed. Nah, jadi penjelasannya, jika Chili area ini itu akan menghilang jika flagnya itu sudah dicabut musuh atau Kujannya mati, seperti itu gitu. Dan di sini udah ya gitu ya untuk di bagian skill 2-nya, jadi gampang banget buat dipahami. Lanjut lagi ke perubahan role-nya si Kujan nih. Mungkin banyak yang penasaran gimana caranya Kujan ganti role. Oke, gampang banget ya, gampang banget. Oke, kita langsung aja ke videonya. Dimana di sini kalian udah bisa lihat ya, role-nya Kujan bercahaya dan dia saat menggunakan basic attack doang. Tuh ya. Jadi di sini perubahan dari defender menuju ke attacker itu cukup nyerang musuh di area treasure-nya musuh. Dan di sini Kujan bakal menjadi attacker sepenuhnya. Tuh, bro, sakit banget loh damage-nya lo ya. Wah, gila cuy. Skill satunya berdasarkan HP max musuh loh. Ini sakit banget cuy. Bisa jadi langsung mati ya. Luar biasa tuh ya. Begitu cara Kujan menjadi attacker. So, kita langsung ke trade-nya aja ya. Karakter trade. Di sini untuk trade yang pertama, Kujan itu memiliki kebal beku, frostbite dan ice ball status. Jadi Kujan nggak bisa di counter sama Kujan sendiri. Lalu ketika Kujan berada di area treasure musuh, class-nya akan berubah menjadi attacker. Nah, seperti yang kita lihat barusan. Itu dia. Perubahannya cuman butuh nyentuh musuh di area treasure-nya. Gampang banget kan? Jadi tidak perlu repot-repot buka skill ataupun ngapa-ngapain. Lalu ketika kita mengisi treasure gold, class kita akan kembali berubah menjadi defender. Nah, jadi cuman flag-flag yang belum penuh sebanyak 150 yang bisa ngubah Kujan menjadi defender kembali. Nih, aku bakal contohin nih di videonya si Tanapi nih ya. Nih. Nah, di sini kan dia masih attacker nih.
Nah, pas nyerang Luffy, tuh role-nya berubah lagi jadi defender karena di sini sedang melakukan pengisian treasure. Jadi kalau flagnya udah penuh, dia nggak bakal berubah lagi jadi defender seperti itu. Gampang ya dipahami ya. Oke, lanjut. Di sini berhubung role-nya dia dua, jadi setiap role punya pasifnya tersendiri. Nah, untuk pasif dari defendernya, dia itu bisa ngisi treasure gauk sampai ke 150%. Jadi lumayan banget ya buat kita ngisi flag biar flagnya susah dicabut. Lalu di sini ada tambahan lagi nih. Di sini recover 50% damage receive from enemy. Wow, gila bro. Luar biasa cuy. Cuman di pasif yang pertama di sini agak membingungkan ya. Jadi di sini recover treasure area gok of the cili treasure area. Jadi kayak treasure areanya sudah dikasih efek cili. Di sini hujan itu bakal mendapatkan recovery 50% damage yang diterima dari musuh. Jadi nampaknya pasif yang ini itu harus di trigger sama efek cili. Jadi kalau nggak ada cili mungkin aja dia nggak dapet yang namanya ini recovery 50% HP. Kayaknya sih seperti itu. Biasanya kan teksnya lebih simple kan, tapi ini teksnya lebih panjang lagi. Lanjut lagi, di sini Kujan bisa ignore enemy saat mengisi treasure area. Jadi misalnya kalau ada musuh yang masih ngerusuin Kujan lagi diem di treasure area, dia bakal tetap terisi flagnya ya. Dan ini ngisinya tetap sampai 150% go. Lanjut lagi, ketika kita berada di treasure area yang kita miliki, Kujan akan resist stagger dan anti knockback. Kemudian dia juga bisa mengebus cooldown skill 1 50%. Wow, jadi es ball-nya tuh cooldownnya cepet banget ya untuk karakter Kujan ini. Luar biasa banget. Wow. Lanjut lagi ke mode attackernya Kujan. Dimana di sini ketika HP kita di atas 70%, damage dealt dari normal attack akan mengabaikan defense stat musuh. Wih, gila bro. Ignore defense, damage persen. Wah, ngeri banget. Lanjut lagi, ketika menyerang musuh yang kita ungguli elemennya, di sini remove enemy defense increase dan increase damage 30%. Wow, jadi Kujan ini kalau misalnya lawan elemen yang biru atau elemen yang hitam, Kujan ini bakal damage-nya meningkat 30%. Ini sangat wajar sekali dan terjadi di gameplay yang ini ya. Saat dia lawan Snake sakit banget loh damage-nya, tuh lihat tuh. Padahal di sini dia itu tidak memiliki increase attack buff ya, tapi damage-nya gila cuy. Tuh, Snake aja langsung sekarat cuy. Dan di sini Kujan buka skill ya. Kujan buka skill, dia tidak dapat debuff tuh. Gila. Gila ya. Attack debuffnya si Snake itu sampai nggak masuk ke Kujan. Ini luar biasa banget. GG boy. Lanjut lagi, ketika berada di treasure area musuh, resist stagger effect, dan di sini bisa nullify efek buruk yang dikasih oleh musuh. Efek buruknya especially di bagian parameter reduction. Makanya di video ini saat Kujan buka skill pakai skill 2, dia tidak mendapatkan yang namanya attack down ya nih. GG bro. Penghancur Snake dan penghancur runner luar biasa. Meta Snake udah bakal pudar ya jika Kujan ini sudah rilis di liga boy. Siap-siap ya, user Snake pensiun. Waduh. Lanjut lagi ke trade selanjutnya. Dimana di sini trade-nya adalah ketika Kujan berada di treasure area, ini treasure area bebas ya, punya musuh atau punya dia bakal memiliki 1 HP di akhir-akhir. Jadi Kujan ini nggak bisa langsung KO, jadi punya nyawa sisa 1. Lalu di sini nullify immobilizing status effect infected by enemy. GG bro. Jadi dia kalau di area treasure manapun dia bakal kebal efek CC apapun. Contoh efek CC kayak ice ball, menjadi batu, kena stun. Wah gila, semua efek yang menghentikan pergerakan bakal di nullify ya. Rusak banget cuy.
Lanjut lagi, ketika kita menyerang musuh 100% increase defense 10%. Gila, nyerang doang dapat defense 10% cuy. Ini cukup gila ya, dan sangat brutal ya, luar biasa. Dan maksimal defense-nya itu sampai 70%. Ini bakal sangat sulit untuk dikalahkan. Lanjut lagi, saat kita menyerang musuh dengan skill 50% akan mendapatkan recovery HP. Jadi damage yang kita berikan 50%-nya bakal menjadi recovery HP-nya Kujan. Makanya di sini setiap Kujan buka skill, dia itu dapat recovery. Gila. Karakter yang kayak gini nih yang metanya bakal jangka panjang ya. Kalian bisa lihat di sini. Dia itu nyerang musuh pakai skill dapat darah cuy. Gila cuy. Tuh, gila yuk. Basic attack dapat darah. Pakai skill dapat darah. Wow, luar biasa banget ya. Lanjut lagi, saat si Kujan ini pakai skill ya, akan meningkatkan cooldown skill enemy. Loh, gila, ngurangin cooldown musuh. Curang banget ini karakter boy. Lanjut lagi, saat kita menyerang musuh di treasure area, nih, dapat recovery HP 3%. Gila. Gila bro, nyerang musuh di treasure area cuy. Dan ini treasure areanya bebas, mau treasure areanya Kujan atau treasure areanya musuh. Ini curang banget cuy. Lalu di sini juga bisa nullify trade 1 HP. Wow, meta Yamato itu bakal punah. Meta Oden bakal punah. Karena di sini trade-nya itu buat semua musuh ya, nggak peduli dia runner ataupun attacker. Gila banget cuy. Lalu di sini saat menyerang musuh yang sedang mengcapture treasure, increase cooldown time enemy dodge 50%. Jadi musuh yang diserang sama Kujan itu nggak bakal bisa ngedodge dan damage-nya bakal masuk semua. Kemudian reduce cooldown skill 2 15%. Wow, gila. Ice Edge-nya bakal di spam sih. Ini luar biasa sih. Lanjut lagi, setelah menerima damage dari musuh yang lebih dari 50% HP max Kujan, di sini Kujan akan mendapatkan reduce damage 50%. Wow, wow, wow. Dan pasif terakhirnya di sini, kalau kalian mau lihat ya, pasif terakhirnya itu boost trade max-nya ya. Ketika menyerang musuh yang memiliki ini ya. Ketika menyerang musuh dengan HP yang musuh, gimana sih kalimatnya yang enak ya? Jadi intinya gini, aku nggak perlu translate, ini ribet cuy. Intinya trade terakhir ini, jika Kujan nyerang musuh yang punya sesuatu yang dibentuk dari HP seperti shield, seperti barrier dan lain-lain, damage-nya Kujan akan naik 500% untuk menghancurkan shield tersebut. Untuk menghancurkan shield tersebut ya. Jadi bukan damage seterusnya bakal 500%. Di sini aku bakal buktiin ke kalian damage-nya Kujan itu naik saat ngancurin shield, barrier dan lain-lain. Kita tunjukin nih. Ada di video gameplaynya si Tanapi. Nih. Dimana di sini dia kan menyerang hutan nih. Nih. Lihat, hutannya kan mau nyabut. Tuh, lihat. Tuh. Modal basic attack doang langsung hancur. Dan di sini itu penyebabnya adalah peningkatan damage 500%. Makanya labunya Uta gampang hancur. Dan di sini shieldnya Uta juga gampang hancur. Tuh, lihat, langsung hancur ya. Jadi bener-bener apapun yang terbentuk dari HP dia bakal easy hancurkan oleh Kujan. Seperti itu ya. Wow. Dan di sini kesimpulannya Kujan termasuk karakter yang super broken ya. Gila banget cuy. Dia udah kebal status effect di area treasure, dia kebal debuff, dia ngehealnya juga gampang. Beda banget sama Edward Newgate ya. Dulu Edward Newgate baru rilis dia harus ngasih tremor dulu baru ngeheal. Ini berbeda banget sama Kujan yang pengguna buah Logia ya. Dimana di sini dia cuma nyentuh musuh doang udah ngeheal cuy. Curang banget cuy. Aku jadi agak kasihan sama Edward Newgate. Dia kayak bener-bener dibikin karakter pecundang ya. Ini beda banget cuy. Padahal Kujan di sini mainnya aja itu pakai efek buruk loh ya.
pakai ice ball status, pakai cili-cili treasure. Astaga, aneh banget cuy. Ini luar biasa sih karakternya. Mana rollnya 2 lagi. Gila, gila. Syukurnya di sini Kujan tidak punya increase attack ya, jadi masih oke lah ya. Masih oke. Dan di sini juga Kujan damage-nya itu bisa ignore defense status. Gila, bro. Kujan nyerang Kaido menang kayaknya ya. Iya nih, Kujan nyerang Kaido pasti menang cuy, seriously. Soalnya dari damage oke, ignore. Terus di sini juga damage-nya juga based on enemy HP. Jadi di sini otomatis damage skill satunya sakit. Skill 2-nya bisa bikin barrier. Gila, bro. Ini semua defender bakal dilibas habis sama Kujan. Kaido, Snake, Uta Halloween. Ya kalian sebut aja ya karakter-karakter meta yang ada di era sekarang itu bakal dihancurin semua sama Kujan. Dan emang di sini Kujan itu bener-bener bakal superior di atas elemen-elemen biru ya. Kalian bisa lihat di sini damage dia naik 30%. Wow, luar biasa. Nah, cuman di sini kalau boleh jujur, aku menemukan satu celah ya buat ngalahin Kujan, yaitu dimana di sini dia itu yang tak lihat nih ya. Kujan ini tidak punya nullify efek buruk, boy. Yap. Jadi di sini dia itu cuman kebal nullify immobilizing status effect. Nullify immobilizing. Berarti di sini Kujan itu bisa dikasih efek incinerate Akainu, block heal dari Shanks Kamusari, terus efek-efek lainnya ya. Ya, seperti efek of flame, terus efek-efek lainnya ya, pokoknya yang bukan termasuk immobilizing stop karakter. Jadi ya efek-efek buruk yang nempel di musuh seperti itu. Lalu di sini celah kedua ya. Di sini yaitu Kujan tidak memiliki yang namanya damage reduction. Yap. Jadi di sini dari semua trait yang dia miliki, dia itu cuman ngandelin buff event yang dia bawa, yaitu sampai 70%. Pantas saja di sini defense-nya gampang ngisinya ya. Nah, untuk reduce damage itu nggak ada. Dia itu cuman dapat reduce damage dari musuh yang memberikan damage 50% lebih keras daripada HP max Kujan. Jadi ada beberapa celah sih. Ya mungkin nanti aku bakal bikinkan video counternya Kujan ya, calon bakal counter. Semoga aja sih membantu buat temen-temen yang mungkin bakal skip Kujan. Mungkin ya, mungkin. Walaupun karakternya meta dan broken seperti ini, aku yakin banyak yang bakal nggak skip sih. Aku yakin bakal gacha. 2 roll ya, 2 roll. Oke, so kita langsung aja sudahi videonya karena sudah panjang banget dan sudah lengkap aku jelasin mulai dari teks, video. Semoga kalian pada paham. Ya, kalau kalian nggak paham kalian bisa komen aja di bawah, oke? Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe, oke? Jangan lupa bantu share videonya ya biar channel ini berkembang. Yuk, sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.